Ini jawaban dari orang yang tidak mau belajar. Ini jawaban orang yang naif bagi entok. Karena logikanya gini, aku kasih contoh yang paling mendasar sekali. Jadi di sini ada pertanyaan yang menyatakan gini. Satu, ini ada dua permasalahan yang mau entok klarifikasi ya. Ratu Entok heran deh lihat Ratu Entok punya klinik sendiri, tapi kenapa perawatan di klinik orang lain? Jadi ragu deh sama Ratu Entok. Jadi satu permasalahan Entok jawab dulu. Yang harus diklarifikasiin, Ratu Entok itu tidak punya klinik. Ini bukan klinik, ini namanya rumah detok. Klinik itu hanya bisa dibuka dan disandang oleh seorang dokter. Hanya dokter yang boleh pakai kata klinik sama membuka klinik. Kalau Ratu Entok orang skincare dan hanya owner skincare, hanya bisa buka rumah detok ataupun bahasa kampungnya toko, ataupun bahasa kampungnya lagi salon gitu. Cuman kalau basic aku seperti klinik, karena memang aku brand ambassador dokter. Brand ambassador sering aku singkat di bio aku namanya BA. Jadi setiap brand ambassador yang aku jalanin itu Ratu Entok mempromokan treatment, bukan skincare. Jadi kalau skincare, Ratu Entok itu tidak akan pernah mau dibayar berapapun untuk beredukasi ataupun kerjasama dengan skincare. Karena aku sudah owner dari skincare aku sendiri, yaitu RE Glow. Jadi aku kerjasama ataupun aku posting ataupun aku jadi brand ambassador ataupun aku promosiin itu treatment dokternya. Kenapa aku melakukan itu di luar? Karena itu tidak bisa aku lakukan di rumah detok. Seperti semalam itu di Bening Klinik, itu aku melakukan ultralift. Ultralift itu hanya boleh dikerjakan sama dokter estetik, bukan dokter umum dan bukan dokter halu-halu Bandung. Jadi memang alat itu hanya sanggup ataupun hanya boleh berada di klinik yang benar-benar klinik. Makanya Ratu Entok melakukannya di Bening Klinik seperti itu. Bukan aku tidak yakin dengan rumah detok, aku yakin banget dong. Bahkan aku pernah ada satu dokter mau kontrak aku untuk jadi BA sekaligus mempromokan produknya, dikasih 200 juta, aku tidak mau. Karena aku bilang kalau skincare no, kalau treatment oke, bedak tabur oke, Oxydream oke, liping oke, serum oke, karena aku tidak jual itu. Jadi aku mencari cuan untuk kerjasama, aku fun. Tapi kalau untuk skincare tetap RE Glow. Dan aku pun melakukan treatment yang aku jadikan aku menjadi brand ambassador, itu memang treatment dokter yang tidak akan pernah ada di rumah detok. Seperti DNA Salmon, Pili, skin booster, ultralift. Jadi jadilah netizen ataupun jadilah deterjen yang smart dan pintar. Jadi kamu tidak perlu ragu beli skincare aku, tidak perlu ragu detok di rumah detok, IPL di rumah detok, karena aku tidak pernah melakukan IPL dimanapun. Bahkan aku kadang-kadang kalau mau di brand ambassador, Ratu mau perawatan apa? IPL mau? Oh ngapain dokter? Aku punya mesin sendiri di rumah detok. Aku bilang, jadi smart. Jadi aku melakukan yang tidak bisa aku lakukan di sini. Dan aku promoin itu treatment dokternya, bukan skincare-nya. Jadi satu permasalahan beres. Permasalahan kedua yang harus aku bahas, nih ada pertanyaan. Kak mau nanya dong, Kak dietnya pakai minum pelangsing apa? Kak pelangsingnya please dijawab, kata dia. Baru ini ada caption orang menjawab dikirimkan ke Entok. Apakah benar nih? Jadi ada jawaban dari seorang, ya mungkin ini dokter ataupun ini penjual ataupun ini apa, aku nggak paham ya. Cuma dia seperti ini, kurang lebih kata-katanya. Enggak, suara kalian agak pelan. Nggak ngaruh karena bakalan nggak ngaruh besti, kata dia. Banyak banget suara Oka agak pelan. Kau ngomong sama siapa Oka? Diam. Enggak, karena nggak bakalan ngaruh besti dan banyak banget penelitian XXXX. Paling kalaupun ngaruh, percayalah bukan obatnya yang bikin berat badan turun, tapi mungkin nahan nafsu makan aja kitanya. Tapi kalau masih dia muncul kalian. Tapi kalau masih bisa nggak pakai obat, ngapain harus pakai kata dia. The most effective way buat diet ya cuma defisit kalori aja. Nah, defisit kalori caranya banyak. Ada diet mayo, intermittent fasting,
dan lain-lain. Tapi semuanya basicnya defisit kalori. Atau muncul kalian, defisit kalori atau mengurangi jumlah asupan kalori harian menjadi lebih sedikit. Tapi harus masih wajar ya, defisit kalorinya. Kalau dibahas panjang deh, panjang banget, hihihihi. Aku saranin kamu baca bukunya, bla 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 ini, nonton YouTube-nya bla 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 bla, bacain captionnya, fit tak apa-apa. Jadi di sini aku ringkas saja ya. Jadi di sini ada yang bertanya, Kak bener nggak ini pendapat dari si X ini mengatakan kalau obat pelangsing itu tidak benar. Yang ada itu karena dia nahan nafsu makan aja maka jadi kurus karena defisit kalori aja. Ini jawaban dari orang yang tidak mau belajar. Ini jawaban orang yang naif bagi Entok. Karena logikanya gini, aku kasih contoh yang paling mendasar sekali. Kita flu, kita demam, kita meriang. Mungkin ada saatnya, males makan obat, mendingan kasih koyo aja sikit-sikit balsam. Suara! Oh, ada pasien? Tadi kau bilang, ngomong gak ada pasien, kau bilang. Ada pasien, kalian lagi melayani pasien? Tahan dulu, diam dulu sebentar, 5 menit aja aku live ini. Jadi sampai mana tadi? Aku kok dipotong langsung blank. Jadi kalau ada yang bilang seperti ini jawabannya itu dia naif. Ini solusi filosofi yang kasih secara gamblang. Ada saatnya kita sakit, mungkin kita meriang nih. Malas lah ngapain sedikit-sedikit makan obat nanti gagal ginjal dong. Kan bahaya kimia bla 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 ya kan. Mungkin kasih koyok, kasih balsam-balsam, makan minum air hangat, makan bakso, pakai tidur udah sembuh. Mungkin karena memang antibodi kita masih saat itu masih baik. Tapi ada saatnya kita flu harus disuntik. Ada saatnya kita flu harus minum Paramek. Jadi seperti itu aja kasus. Jadi kok kata bilang kalau bisa diet kalori ngapain harus makan obat pelangsingnya? Oke, fun. Kalau memang kamu bisa menahan kalori kamu bisa menahan makan kamu sampai berapa lama sih? Khususnya kita orang-orang kampung, mama-mama berdasar sampai tahan mana sih nggak makan bakso? Iya kan? Sampai tahan mana sih kita harus nahan kalori terus? Jadi nggak selamanya lemak itu ataupun berat badan itu bisa selesai dengan diet, tidak bisa. Kita harus, bahkan ada yang sudah melakukan lipostation, termasuk ya itu aku sebut namanya Ivan Gunawan, itu sudah publik ya, semua tahu dia pernah lipostation, sedot lemak. Tapi apa yang terjadi? Emang dia sekarang kurus kita lihat? Tidak kan? Bahkan Ivan Gunawan masih gemrot sampai detik ini. Aku bukan ini ya, bukan kalau ngejek body itu apa namanya Dek? Bukan body shaming ya, ini aku edukasi. Tetap gemuk sampai sekarang, bahkan dia sudah tersiar dulu pernah sedot lemak. Jadi kita mau bilang sedot lemaknya gagal, kita mau bilang sedot lemaknya nggak bagus, tidak. Kenapa bilang? Ada saatnya kita membutuhkan obat pelangsing. Jadi kalau ada yang bilang seolah-olah tidak perlu makan obat pelangsing, cukup diet kalori, itu tergantung kasus berat kalori kamu, tergantung kasus berat badan kamu. Kalau berat badannya sudah di posisi seperti Ratu Entok, aku punya lemak otot yang sangat luar biasa, berat badannya sangat luar biasa, apalagi aku tipikal orang yang congok, baru kita bukan artis-artis sinetron yang hanya bisa makan nasi sikit, sikit gitu kan nggak mungkin kan. Jadi kita nggak bisa selesai hanya dengan diet kalori. Tapi kalau dibilang obat pelangsingnya itu harus dibantui dengan diet kalori, obat pelangsing apapun harus dengan diet kalori, itu benar banget. Tidak ada obat pelangsing yang bisa sukses tanpa ada diet, tanpa ada olahraga. Itu kayaknya zong banget deh. Itu kayaknya marketingnya aja yang berlebihan. Dan yang terpenting apa? Kita harus pakai obat diet yang sudah lulus uji BPOM. Dan harus ada uji lulus ke MUI-annya. Dan kita harus tahu ingredientnya apa. Dari herbal kah, dari apakah. Jadi ingredientnya harus lengkap. Kita memang harus izin BPOM, kita harus izin MUI, dan kita memang harus lengkap semuanya. Jangan makan obat pelangsing yang abal-abal, itu yang paling terpenting. Seperti itu. Setelah berat badan kita menurun, baru kita bisa mengurangi obat diet yang kita makan. Jadi kalau di sini katanya obat pelangsing itu tidak ngaruh, hanya menang-menang di diet kalorinya, defisit kalori apapun ceritanya, diet kalori tanpa dibarengi dengan olahraga, tanpa ada konsumsi obat, mungkin bisa saja hasilnya maksimal, tapi sangat mencekek leher kan, gitu. Jadi Ratu Entok itu menjual pelangsing bukan seolah-olah gimana ya bahasanya, nggak perlu obat pelangsing, diet aja. Itu aku rasa hanya orang yang karena dia mungkin tidak suka makan obat. Jadi kok ada dibilang obat pelangsing di sini itu zong segala macam, mungkin obat pelangsing dia.
Kalau obat pelangsing kita ini sudah lolos uji BPOM dan lolos uji MUI. Jadi tidak ada zong di sini. Yang penting mau diet kalori, tidak makan malam, dikonsumsi 2 kapsul itu membantu menghancur lemak di tubuh kita. Jadi kalau katanya itu hanya enggak banget segala macam, mungkin dia punya pengalaman buruk di pelangsing-pelangsing yang sebelumnya dia makan. Ya, jadi 2 hal sudah entok jawab mengenai treatment ataupun rumah detok aku atau bersama dengan pelangsingnya. Bye bye, I love you, cantik bareng-bareng.